Oke, di sini saya akan present membuat saya di sini demonya untuk aplikasi kalibrasi alat medis. Di sini saya coba refresh ulang database-nya. Oke, di sini udah jalan, udah refresh. Dan kita jalan server. Kita masuk ke sini. Masuk ke servernya. Di sini linknya itu ada di sini tampilannya ada dua dua tempat yang berbeda. Yang satu untuk klien biasa, yang satu untuk admin. Untuk yang biasa seperti ini, yang untuk pengunjung biasa atau pengguna biasa. Di sini ada menu tugas, help, FAQ atau kontak. Di sini langsung aja kita coba masuk untuk adminnya untuk nyeting menu data alatnya. Karena di sini dia dinamis untuk untuk menunya. Oke, di sini karena uh, admin belum ada akun, jadi dia harus mengisikan di sini. Misalkan ini di sini nomor WhatsApp-nya. Misalkan dia tidak mengisikan, maka akan muncul seperti ini. Tapi dia jika mengisikan, misalnya datanya tidak sama atau konfirmasi passwordnya tidak sama, maka dia akan returnnya seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan ulang. Dengan datanya sama dan lengkap, maka akan diarahkan ke dalam halaman login untuk admin. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, untuk bagian atas, di sini ada menu untuk nama admin, kemudian ada nama admin, kemudian jika di sini bisa diubah nanti, atau nanti ini bisa diarahkan ke FAQ menu, ini untuk logoutnya. Kemudian di, di sebelah kiri itu ada menu-menu. Yang pertama untuk dashboard, kalibrasi alat, kemudian petugas, lalu daftar-daftar menu alatnya nanti di bagian sidebar nanti untuk bagian klien maupun adminnya. Kemudian di sini ada menu uh, untuk mengatur menu-menunya tadi, lalu untuk mengatur setting profile dan websitenya. Di sini ada chart, di sini untuk data alat, total alat. Kemudian di sini ada untuk melihat bagaimana aplikasi alat-alat tersebut apakah sudah terkalibrasi atau belum. Kita atur dulu untuk menunya. Di sini ada tampilan tampil ini merupakan tampilan menampilkan data ruangan. Jadi
Jadi di sini kita tambahkan misalkan ruang operasi. Di sini untuk kode ruang, dia akan secara tergenerate untuk secara langsung otomatis yaitu RU dengan nomor randomnya. Lalu kita tinggal masukkan nomor ruangnya dan kita menambahkan di sini akan terlihat menu baru di sini, menu ruang operasi yang kita tambahkan tadi. Jika kita tambahkan lagi, misalkan menu ruang periksa, oh ini karena lama, periksa, jika kita tambahkan maka akan dia ditambahkan di bawahnya. Lalu bagaimana untuk data subruangan? Subruangan di sini kita menambahkan ruangan di dalam ruangan. Jadi seperti ini. Kita misalkan kita menambahkan untuk kode ruangan dia akan secara otomatis tergenerate. Kemudian kita masukkan nama ruangan, misalkan kita masukkan nama ruangan operasi 1 di mana dia di menu ruangan utama sub ruangan operasi. Jadi ketika kita tambahkan, maka dia akan menambahkan bagian atau tampilannya itu di dalam sub atau menu utama dari ruang operasi. Jadi ruang operasi 1 ini di dalam ruang operasi, menu ruang utama ruang operasi. Jadi data-data ini secara dinamis atau menu-menu ini secara dinamis sesuai dengan database yang disimpan. Begitu. Kemudian ini bisa diedit. Misalkan di sini operasi bersama. Dia akan berubah namanya menjadi ruang operasi bersama. Dan tetap ada isinya yaitu ruang operasi 1. Namun kemudian ada fitur hapus. Di sini jika ruang utama ini atau menu utama ini dihapus, maka akan membuat ruang operasi 1 itu menjadi hilang atau tidak ada menu utamanya sehingga dia akan masuk ke dalam menu unknown atau unknown menu. Jika kita hapus, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita melihat, nah, tadi yang untuk ruang periksa ruang operasi 1 itu sudah tidak ada lagi karena dia tidak ada ruang utamanya sehingga kita harus setting di sini untuk menunya atau menu yang tidak ada menu utama. Yang pertama tadi dia tidak memiliki ruang utama. Seperti itu. Nah, di sini menu kita bisa setting. Dia pindah ke menu utama mana yang sedang aktif. Di sini ada menu ruang periksa 1 atau kita bisa ubah jadikan dia menu utama. Sehingga ini ada notifikasi. Jika kita yakin, maka datanya akan berubah dijadikan satu jadi ruang utama. Seperti itu. Kita tambahkan menu lainnya. Ini kita misalkan di sini saya ubah lagi periksa. Sorry, di sini. Nih, operasi. Oke, kita tambahkan lagi uang GD misalkan. Dan di sini kita akan menambahkan ruangan kembali seperti ruangan operasi 1.
Sambil menunggu loading, operasi 1, masukkan ke menu ruang utama, sub, ruang operasi. Jadi, sesuaikan dengan, misalkan karena rumah sakit ini kan banyak ruangan ya, jadi ada ruangan di dalam ruangan jadinya, sehingga kita memudahkan untuk orang yang mengatur, memanage alat alat dari alat medis tersebut untuk sesuai dengan menu-menunya atau ruangan-ruangan di dalam ruangan tersebut. Di sini misalkan operasi satu, operasi operasi satu sudah, ruang periksa periksa. Di sini jika sudah, nah oke. Lalu bagaimana kita untuk menambahkan alat? Sebelum itu kita tambahkan data petugas terlebih dahulu. Data petugas ini berisikan nama petugas dan nama vendor. Biasanya orang-orang yang bertugas atau misalnya untuk menangani alat-alat tersebut. Misalkan di sini kita kasih nama John, PT Pertamina, PT Indah misalkan, Indah Sentosa, kita tambahkan, atau kita bisa tambahkan lagi, misalkan itu PT Jaya Selalu, dan di sini kita bisa ubah ya untuk nama dan vendornya. Jadi di sini kita ubah itu satu misalkan, ini satu misalkan, kita ubah datanya, itu kita bisa sesuai dengan misalkan ada kesalahan ataupun hilafnya kita dalam masukkan data atau menginputkan data itu, seperti ini. Dia langsung dia menyimpan seperti itu. Kita bisa edit lagi. Untuk saat ini 2 saja. Tadi, oke. Nah, untuk masuk ke tambah alatnya di sini, tadi alatnya itu berada di sub menu atau sub ruangan atau menu utama atau ruangan utama. Jadi alat itu bisa ditambahkan di dalam menu yang tidak memiliki submenu atau dia adalah sebagai submenu seperti itu. Contohnya di sini periksa itu stetoskop ya. Stetoskop misalkan. Ada kodenya inventaris, kita isikan seperti ini. Petugasnya kita bisa cari di sini dan nama vendornya akan secara otomatis akan terisi. Kemudian di sini kita misalkan saya akan nanti menunjukkan bahwa ini cara untuk mengkalibrasikan saja, sehingga untuk tanggalnya saya setting di bulan 11 dan tahun 2023, dan yang satunya lagi Desember, kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan jarum suntik. Di sini kita cari Jondu, selalu, kemudian tanggalnya misalkan ini, lalu untuk tanggal berakhir kalibrasinya, maaf, ini kita setting, atau biasanya untuk kalibrasi biasanya itu 1 bulan jangkanya.
Sehingga di sini saya akan berikan jangka 1 bulan. Oke, tergantung juga dengan orang yang manage alat tersebut ya. Di sini ada menu export, di sini ada menu show untuk menampilkan, untuk mengedit data jika ada salah, kemudian ini untuk menghapus. Nah, di sini ada export itu ada 3, PDF, Excel, dan QR. Nah, di sini ada QR-nya. Ini yang akan saya tunjukkan nanti ketika saya sudah menyeting aplikasi ini. Di sini nama aplikasinya masih default ya. Defaultnya R Sakitku. Jadi dapat kita lihat di sini untuk menu bagian quest atau orang biasa, pengunjung biasa, bukan sebagai admin akan seperti ini tampilannya. Di sini dia akan bisa hanya melihat tampilan seperti ini. Nah, di sini ada belum terkalibrasi dan total alatnya. Kemudian di sini ada total alatnya di sini. Lalu di sini ada nama-nama ruangan dan total alatnya berapa, seperti itu. Dan dia juga bisa melihat alatnya itu di mana. Misalnya di ruang periksa 1 tadi ya. Tadi ada di ruang periksa 1. Kita coba cek. Nah, di sini ternyata ada. Dan dia hanya bisa melihat isinya untuk melihat detail dari alat tersebut. Misalkan jarum suntik, kita klik di sini. Nah, dia akan memunculkan data detail dari alat ini. Dan dia akan menampilkan download PDF dan Excel karena berbeda. Sorry. Karena di sini kebutuhannya itu berbeda ya. Untuk awam itu hanya melihat data-datanya saja. Namun kalau ketika untuk admin itu dia membutuhkan kayak seperti QR. QR-nya nanti dapat digunakan untuk kalibrasi secara otomatis menggunakan scan QR-nya tersebut. Jadi di sini misalkan kita kembali lagi untuk menu. Sorry, tadi ketutup. Misalkan kita kembali ke menu admin. Di sini kita masuk ke bagian setting. Setting profile. Di sini setting profile kita dapat mengubah datanya, gambar, nama, maupun identitas lainnya, nomor telepon dan lainnya. Di sini juga saya sudah memasukkan pihak ketiga untuk lupa password, yaitu namanya Fonte. Jadi kita perlu APK Fonte-nya terlebih dahulu. Kita harus login ke Fonte. Kita bisa berlangganan atau gratis. Untuk gratisnya itu bisa 1000 pesan per bulan kalau nggak salah untuk satu akun WhatsApp. Jadi di sini fonte.com bisa kunjungi di sini, nanti bisa kopikan APK-nya ke sini lalu disimpan seperti itu. Kita ubah di sini bisa, di sini juga bisa. Misalkan di sini perusahaannya RS Kujaya. Kita ubah manajer alat medis. Misalkan di sini Malang. Ini nomornya, APK-nya tidak ada, tidak apa-apa. Karena kalau tidak ada tidak usah tidak usah dipaksakan untuk mengisi. Nah, di sini sudah bisa menampilkan. Nah, di sini ada menu WhatsApp langsung, WhatsApp ke kontak kita atau email ke kontak kita. Seperti itu. Lalu di sini ada menu website, setting website. Setting website itu sendiri
setting website itu sendiri, kita mengatur aplikasinya di sini. Di semua foto atau gambar atau nama dari aplikasi kita dapat setting di sini. Misalkan di sini RS ku, kemudian di sini rumah sakitku, di lokasinya Jakarta. Misalkan di sini kita lengkapi, misalnya seperti ini, kita simpan data terlebih dahulu. Untuk gambarnya itu kita bisa, ini bagiannya beda ya. Ini sendiri dan ini sendiri. Jadi kalau ini kita klik di sini, dia akan, nah, misalkan di sini, nah, misalkan di sini ada aksara Jawa Legeno, kita pakai sebagai logo misalkan. Nah, dia ada fitur croppingnya di sini. Kita bisa setting, dia ukurannya 1x1, 1:1. Kita crop dan update. Akan secara otomatis menyimpan dan mengubah data dari fotonya. Seperti ini. Kemudian di sini kita lihat ada data FAQ. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang misalkan bagaimana cara untuk menurut tugas, kita bisa masuk dalam menu tugas dan klik ekspor tugas. Seperti ini, kita tambahkan, maka akan tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita tunggu. Sini. Nah, di sini ada menu ubah atau hapus. Di sini kalau ubah dia munculkan ini, kalau dihapus akan munculkan seperti ini. Lalu gunanya ini apa? Nanti kita lihat di bagian di sini. Nah, untuk ikonnya sudah terubah ya di sini. Nah, untuk namanya RSku sesuai dengan nama aplikasinya. Kemudian kita misalkan kita mau ekspor nih, atau kita mau lihat-lihat dulu, kita mau hubungi admin. Si uh, pengunjung bisa melihat alamatnya. Misalkan ini alamat lengkap untuk rumah sakit, atau di sini jam bukanya, di sini untuk menu menu teleponnya atau menu yang lain. Dan di sini kita dapat mengisi form untuk kirim email ke adminnya seperti itu. Lalu di sini ada menu FAQ yang tadinya sudah disetting oleh si admin. FAQ sini, nah di sini data FAQ. Di sini kita simpan orang akan bisa melihat pertanyaan dan jawabannya yang kita mungkin tanya-tanya, ini apa, bagaimana, misalkan bagaimana cara mendapat tugas, oh ya udah, berarti masuk dalam menu petugas dan klik ekspor tugas. Kita menu tugas, kita lihat, kita ekspor sebagai PDF. Jika ini dia akan loading. Oke, misalkan dia sini sudah muncul. Nah di sini karena saya tadi sudah mendownload, jadi dia akan nambah satu ya. Kita lihat hasilnya akan seperti ini untuk laporan petugasnya.
Di sini ada logonya, logo aplikasi, terus nama perusahaan, lokasi, alamat, pasti, dan judul seperti itu. Kemudian kalau untuk ekspor Excel-nya, lalu untuk ekspor Excel-nya seperti ini, akan munculkan, kita buka file Excel-nya. Nah, dia akan uh, menge- apa namanya, mengekspor data petugas dengan nomor, nama petugas, nama vendor sesuai dengan urutannya tadi yang sudah ada di database. Kemudian kita masuk dalam ruang periksa. Di sini ada yang namanya ekspor juga. Dia sama, namun dia untuk bentuknya atau ukurannya itu berbeda karena datanya lebih banyak sehingga dia jadi landscape, bukan portrait seperti ekspor data petugas seperti ini contohnya. Nah, di sini ada yang namanya ekspor data alat per bulannya. Jadi kita bisa melihat, oh di sini juga ada barcode-nya ternyata. Saya lupa. Ya, di sini ternyata ada barcode-nya juga ya. Ini juga bisa disetting sesuai dengan permintaannya atau kalau misalnya barcode untuk eh, barcode untuk orang awam itu tidak digunakan, ya sudah, nggak usah. Nanti bisa dihapus, bisa disetting. Lalu sama untuk yang data alat seperti data petugas, dia juga bisa ekspor melalui Excel. Jadi Excel seperti ini. Datanya seperti ini jika Excel. Nah, dia akan menampilkan semua data alat dengan sekalibrasinya dan nama ruangannya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke sisi admin. Di sisi admin, untuk ketika jadwal apa ya namanya kalibrasi, itu kan kita perlu melakukan kalibrasi atau perlu mengedit datanya, sehingga agak susah untuk jika satu-satu manual dan tuh kita cari datanya satu-satu di menu mana, di menu mana. Nah, ini ada menu khusus yaitu kalibrasi alat yang dimana untuk bulan ini sesuai dengan bulan ini yaitu bulan Januari ini dua alat ini belum dikalibrasi sehingga ada menu khusus di sini untuk scanning. Sebentar, karena di sini saya menggunakan kamera, jadi akan saya ubah terlebih dahulu, saya matikan terlebih dahulu kameranya. Oh ya, sebelum itu kita bisa melihat ekspor data terlebih dahulu. Ini untuk khusus data QR, QR dari uh, alat-alatnya. Jadi bisa nempelkan, sorry. Nah, di sini kita bisa menempelkan QR tersebut di dalam pada alat-alat kita. Jika kita saat mau melakukan kalibrasi, kita bisa menempelkan barcode-barcode ini. Oke, sebentar.
Kembali lagi kita melakukan kalibrasi. Di sini ada menu yang namanya eh, kalibrasi manual dan kalibrasi otomatis. Di kalibrasi manual, di sini kita klik berdasarkan alatnya yang kita kalibrasi secara manual. Di sini kita tinggal ubah tanggal kalibrasinya berapa, kita untuk tanggalnya dan jamnya, kemudian kita simpan. Nah, di sini saya akan menunjukkan kalibrasi secara otomatis bagaimana, seperti itu. Jadi di sini ada barcode yang tadi kita ekspor, itu kita gunakan. Di sini ada request camera permission, kita allow saja. Akan menampilkan wajah atau pakai kamera di sini. Sudah saya, ya, oke, akan saya coba. Nampaknya kurang jelas barcode-nya, akan saya coba terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada barcode yang sudah saya besarkan. Kita coba lagi. Seperti apa mekanisme. Nah, jika sudah ada tanda hijau seperti itu dan akan dilakukan proses untuk kalibrasi secara otomatis dari aplikasi. Nah, dia akan melakukan kalibrasi secara otomatis untuk 1 bulan ke depan. Oke, dan tinggal satu lagi data yang belum terkalibrasi. Kita lakukan kembali, atau kita lihat lagi untuk dashboardnya, apakah sudah berubah statistik data yang sudah terkalibrasi atau belum. Di sini, nah, di sini sudah ada perbedaan di mana dia yang satu sudah terkalibrasi, yang satu lagi belum terkalibrasi dengan total alat yaitu 2. Di sini. Ya, kita kembali lagi ke kalibrasi alat. Maaf kalau misalkan ada suara motor. Kemudian kita masuk ke alat yang kedua. Masuk ke alat yang kedua, kita lakukan scanning terlebih dahulu. Nah, dia akan secara otomatis melakukan kalibrasi pada alatnya, pada data alatnya, dicari by system dan akan diproses. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, oh, ini mungkin ada bug. Ya, nanti akan saya cari. Karena di sini menggunakan pihak ketiga dari scannernya ya. Ya, di sini akan tetapi untuk data yang terkalibrasi sudah berubah ya. Data-datanya di sini. Ini yang sudah total berubah dan sudah terkalibrasi sudah ya. Seperti itu. Sekian dari presentasi untuk demo aplikasi RS kalibrasi alat rumah sakit. Dan di sini kita kembali ke menu quest atau menu umum. Sudah terlihat seperti yang ada di menu admin. Sekian dari saya untuk presentasi aplikasi kalibrasi alat medis untuk rumah sakit. Sekian dan maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan untuk Anda. Terima kasih. Jika Anda berminat untuk menggunakan aplikasi ini, bisa hubungi saya di nomor yang tadi, ada nomornya, atau di setoko.co/lapak-yudas /lapak strip Yudas. Nanti linknya akan saya berikan di kolom komentar. Terima kasih.